Anda masih bersama News NTB pemirsa, bocah SD berusia 8 tahun yang terseret ombak di pantai Tanjung menangis saat bermain air hingga hari keempat pencarian tim SAR gabungan belum juga menemukan korban. Polisi bersama warga sekitar terus berupaya mencari korban Nirmala Putri, bocah SD berusia 8 tahun setelah terseret ombak saat mandi di pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Kejadian berawal korban yang berasal dari desa Sukadana, Kecamatan Terara ini berlibur bersama ibu dan teman sebayanya di pantai Tanjung Menangis. Tiba-tiba ombak datang menyeret korban hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan saat ini masih berupaya melakukan pencarian dengan menyisir kawasan pantai Tanjung Menangis dan menyelam hingga hari keempat pencarian korban belum ditemukan. Pola air Polda Nusa Tenggara Barat dan Basarnas bersama damkar dibantu nelayan tradisional melaksanakan pencarian. Tapi sampai saat ini belum membuahkan hasil pencariannya. Tapi pencarian tetap dilaksanakan sampai SOP yang telah ditentukan. Itu kemana saja kemudian pencarian? Pencarian kita lewat pesisir ke arah selatan menuju Labuan Haji dan ke utara ke jalur pelayaran Kututano, Kayangan. Dan kapal yang kita gunakan 2 unit, yaitu kapal dari Ditpol Air Polda Nusa Tenggara Barat dan kapal Basarnas. Proses pencarian korban akan terus dilanjutkan hingga 4 hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Lombok Barat segera ambil alih Lombok City Center menyusul tidak adanya kejelasan pengelolaan aset akibat terlalu lama mangkrak. Nasib aset lahan Lombok City Center di Desa Grima, Kecamatan Armada tak kunjung jelas menyusul permasalahan kerjasama antara PT Tripat dengan pihak ketiga hingga saat ini masih mengambang. Ketidakjelasan nasib aset tersebut justru membuat Pemkab Lombok Barat dirugikan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Barat berencana menarik kembali aset tersebut. Tak dipungkiri selama menjadi penyertaan modal kepada pihak PT Tripat belum ada keuntungan yang diterima Pemkab Lombok Barat. Bahkan perusahaan tersebut itu hingga kini masih menunggak piutang dividen yang harusnya disetorkan kepada Pemkab Lombok Barat. BPKAD tidak terlalu ambil pusing terkait persoalan internal kerjasama perusahaan antara perusahaan dan pihaknya, hanya berpikir jika lahan itu masih produktif untuk dimanfaatkan keperluan lain dan bisa memberikan PAD daripada dipegang terus oleh PT Tripat. Jadi tetap kami dikawal termasuk pendampingan nanti, dan informasinya tim, kalau sama Pak Sugiarto yang kemarin ke sini itu ada tim pendampingan aset atau saya agak lupa kemarin disampaikan Pak Sugiarto yang akan langsung membackup langsung nanti kita itu. Jadi sudah diungkapkan kemarin. Jadi pergunakan maksimalkan tim-tim yang ada di KPK termasuk satgas khusus itu untuk memaksimalkan penanganan aset. Dan kami akan backup yang di MCP maupun yang lain kita akan backup. Seperti diketahui, nasib lahan seluas sekitar 8 hektar itu kini masih menjadi pertanyaan besar pasca kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Tripat dan bangkrutnya LCC. Keberadaan sertifikat aset itu pun tak kunjung jelas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, SMKN 3 Mataram berhasil ciptakan dokar listrik dengan daya angkut 600 kg menggunakan baterai kapasitas 55 ampere hour atau Ah. Jarak tempuh perjalanan mencapai 40 hingga 60 km dengan kecepatan 40 km per jamnya. Kendaraan menggunakan tenaga listrik saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, begitu juga di Nusa Tenggara Barat. Terinspirasi dengan motor listrik, para pelajar SMKN 3 Mataram berinovasi membuat dokar listrik. Dokar listrik ini memiliki bobot 300 hingga 400 kg dengan daya angkut 600 kg atau mengangkut 5 orang sekaligus. Dolis dibekali dengan baterai kapasitas 55 Ah menggunakan motor 1,5 kW, mampu menempuh perjalanan 40 hingga 60 km dengan kecepatan 40 km per jam.
Lama pengecasan dari 0 hingga full memakan waktu 4 hingga 5 jam. Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram menjelaskan dokar listrik merupakan karya pelajar SMKN 3 Mataram tersebut telah dipesan DKI Jakarta untuk digunakan di Anjungan Taman Mini. Ada pesanan untuk cidum listrik yang akan dipakai di Taman Mini di Anjungan, karena tak masuk Taman Mini itu sekarang muter-muter Taman Mini Jakarta itu tidak boleh pakai kendaraan berbasis BBM, sekarang harus berbasis tenaga listrik. Ya, itu harus ramah lingkungan. Itu akhirnya dari kepala kantor penghubung di Jakarta sudah komunikasi dengan kami untuk bisa dibuatkan cidum listrik itu yang nanti akan dikirim ke Jakarta di Taman Mini Nusa Indah. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. iNews ITB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.